Ketemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia dan kita sampai pada sesi yang kedua, Spada musim yang pertama. Nah, Spada musim yang pertama atau sesi yang kedua ini menjawab pertanyaan kenapa perlu diadakan BSC ya, kenapa perlu diadakan Bible Study Club semacam ini atau kenapa apa pentingnya Spada bagi kita semua. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat berbagai macam masalah dalam hidup orang percaya yang ada dalam hidup pengikut Kristus yang ada kaitannya dengan interaksi mereka dengan agama-agama lain, ya, dan bagaimana mereka menghidupi iman mereka. Itu selalu ada permasalahan, dan dari permasalahan-permasalahan ini saya berharap kita melihat pentingnya Spada atau pentingnya Bible Study Club untuk kita ikuti bersama-sama. Ya, ada ketimpangan, ada serangan, dan ada tantangan dalam iman Kristen. Bentar, saudara ya. Ya. Kita mulai dari ketimpangannya, saudara. Kita mulai dari ketimpangannya. Kenapa perlu ada Bible Study Club? Karena ada ketimpangan. Ketimpangan itu kata lainnya gak seimbang, ada yang tidak seimbang. Nah, apa yang tidak seimbang dalam kehidupan kita beragama atau dalam kehidupan kita mengikut Kristus, ketimpangannya atau ketidakseimbangannya adalah antara apa yang biasanya kita pikirkan sehari-hari itu lebih berat atau lebih banyak porsinya daripada apa yang paling penting yang harusnya kita pikirkan. Ya. Ini adalah salah satu problem dalam kehidupan kita beragama atau mengikut Tuhan, mengikut Kristus, sehingga seringkali kita mudah terprosok pada atau terjerembab pada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja membuat kita ragu atau membuat kita meninggalkan iman kita. Karena apa? Karena kita menjalani keimanan kita pada porsi yang tidak seimbang, ya. Apa yang biasanya kita pikirkan sehari-hari itu lebih berat atau lebih banyak porsinya, lebih kita berikan energi yang banyak untuk hal itu daripada untuk memikirkan yang seharusnya yang paling penting kita pikirkan. Contoh ya, ini adalah riset-riset yang saya ambil dari Barna Research ya. Ada pertanyaan, apa yang paling penting buat dirimu? Usia responden dari usia 13 sampai 22 tahun berkata yang paling penting 43% atau urutan pertama adalah prestasi. Nah, ini contohnya ya. Orang-orang anak-anak muda Kristen usia 13 sampai 22 tahun di dalam benaknya itu lebih mementingkan, memikirkan tentang prestasinya. Kemudian yang kedua baru hobinya, baru urutan kelima itu imannya. Jadi dia menginvestasikan pikiran-pikirannya itu lebih banyak kepada prestasi daripada iman Kristen. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan soal iman, mereka seolah-olah seperti kaget gitu ya. Dan mereka kebanyakan orang yang menempatkan iman Kristen ini pada bagian yang paling terakhir dari apa yang penting untuk dipikirkan, itu biasanya mereka memilih untuk murtad atau mengundurkan diri, meninggalkan Kristus. Nah, usia 23 sampai 38 tahun mulai berganti ya. Kalau masih muda, yang paling sering dipikirin, yang paling penting untuk dipikirin itu prestasi. Nah, usia 23 sampai 38 itu keluarga ya. Keluarga itu prioritas utama untuk dipikirkan, untuk digumuli, untuk dihidupi. Sedangkan iman Kristen ya karena mungkin sudah lebih tertutup ya lingkup pemikirannya, maksudnya sudah lebih jelas ya, karena orang yang sudah menikah sudah jelas istrinya, anaknya, rumahnya, maka iman Kristen ini bergeser naik pada posisi ketiga dibanding yang usia 13 sampai 22 tahun kan masih hidup penuh pertanyaan. Nanti aku menikah sama siapa, tinggal di mana, kerjaku apa, anakku bagaimana. Makanya iman Kristen itu posisi kelima. Setelah usia 23-38, jadi
posisi naik iman Kristen dipikirkan sehari-hari itu pada posisi yang ketiga. Semakin tua, usia 39, 54 sampai usia 73 tahun, iman Kristen ini semakin naik sebagai hal yang paling penting untuk digumuli, dipikirkan. Ya, mendekati kematian biasanya orang lebih banyak mikirin Tuhan, sudah nggak mikir-mikir yang lain lagi, keluarga, prestasi, hobi. Nah ini sangat lumrah, sangat masuk akal ya. Semakin tua, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Iman Kristen ini naik. Coba kita lihat besaran persennya. Di situ ada kenaikan ya. Usia 39 sampai 54 tahun, 34% orang-orang Kristen memikirkan imannya. Usia 55 sampai 73 tahun, 43% ada kenaikan. Nah, kenaikan di sini kalau kita bandingkan dengan pemikirannya terhadap keluarga ternyata sama saja ya. Keluarga 40% di usia 39 sampai 54, di usia 55 73 menjadi 46 ya. Jadi dari survei ini yang pertama ini kita melihat iman Kristen ini bukan hal yang paling penting untuk dipikirkan kebanyakan orang. Disinilah kita melihat neraca ini bahwa apa yang paling penting yang harusnya kita pikirkan itu sangat ringan ya, sangat kita tidak punya menginvestasikan waktu untuk hal-hal tersebut daripada apa yang biasanya kita pikirkan sehari-hari, keluarga lah, prestasi, hobi, pasangan hidup dan lain sebagainya. Nah, apakah harus, nah ini pertanyaan lain, apakah kalau begitu harus iman Kristen itu harus yang paling berat sehingga yang jarang kita pikirkan itu hidup sehari-hari? Nah, ini juga pemikiran yang salah. Ya, iman Kristen harus sejajar, pemikiran tentang Kristus, tentang iman kita harus sejajar dengan pemikiran kita sehari-hari. Itulah yang disebut menyembah Tuhan setiap waktu. Kita tidak hanya begini saudara ya, ada orang yang beranggapan kita fokus pada iman, tetapi ternyata dia mengabaikan keluarganya, mengabaikan istrinya, mengabaikan anaknya sehingga istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anak-anaknya jadi nakal dan lain sebagainya. Nah, apakah yang semacam ini disebut penyembah yang benar? Penyembahan secara ritualistik itu tidak boleh tidak boleh ditempatkan yang paling utama dibanding juga mengasihi keluargamu, mengasihi sesamamu, melayani manusia yang lain. Maka yang paling yang benar itu, yang ideal adalah neracanya itu sejajar antara apa yang paling penting tentang iman kita kepada Kristus dengan apa yang biasanya kita pikirkan sehari-hari. Itu ada kesejajaran. Coba survei yang kedua, apa faktor terpenting yang bikin kamu mikirin masa depan? Nah, ini di breakdown orang-orang Kristen yang taat, orang-orang Kristen yang bergereja, yang tak bergereja, dan bagi agama lain, bagi ateis. Kita mulai dari orang Kristen yang taat. Apa faktor terpenting yang bikin kamu mikirin masa depan? Wah, yang pertama adalah iman Kristen, luar biasa ya. Yang bikin kita memikirkan masa depan adalah iman Kristen itu bagi orang Kristen yang taat. 53% berkata iman Kristen adalah faktor terpenting yang membuat aku memikirkan masa depan. Bakat itu nanti posisi yang kedua. Sementara itu bagi orang-orang Kristen yang hanya beragama Kristen, yang unchurched people, bagi agama-agama lain, bagi seorang ateis, ya, iman itu ditempatkan pada posisi yang ketiga. Ya. Coba kita lihat bagi orang Kristen yang tak bergereja. Faktor yang membuat dia memikirkan masa depan adalah bakatnya, potensinya. All about potential. Ya, potensi dan potensi. Ya, inilah yang digaungkan ya, bakat. Bahkan 4 golongan ini memikirkan potensinya. Jadi apakah potensiku ini bisa mempengaruhi masa depanku? Nah, itu yang dia pikirkan. Jadi faktor terpenting yang bikin orang mikir masa depan adalah bakatnya, potensinya. Yang kedua baru uang ya, sama dalam hal ini sama. Kemudian posisi yang ketiga bagi orang Kristen yang bergereja, itu iman Kristen ada di posisi yang ketiga.
Bagi orang Kristen yang tidak bergereja, di situ saya tidak tampilkan iman Kristen itu di posisi keberapa, yang pasti bukan ketiga, karena yang ketiga itu ortu dan teman. Bagi agama-agama lain, ketiga juga sama seperti orang-orang Kristen yang bergereja. Artinya hanya menjalankan hidup agamawi, hanya menjalankan hidup ritualistik saja. Maka dia akan menempatkan imannya pada posisi yang ketiga sebagai faktor yang terpenting untuk memikirkan masa depan. Lanjut ya. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang anak muda pikirkan sehari-hari? Yang paling banyak, yang paling besar jawabannya adalah 53% menjawab memiliki tempat tinggal. Nah, ini tentu sangat krusial karena seiring waktu tanah semakin sempit karena pemakaian tanah lahan sebagai misalnya pabrik lah, dibangun menara-menara, tower-tower dan lain sebagainya, sehingga lahan itu mulai semakin kecil, tanah semakin naik harganya, kemudian perumahan juga kadang itu ke pelosok-pelosok yang dalam jauh dari jalan raya utama. Maka sangat wajar kalau anak muda itu lebih memikirkan di mana ya nanti aku tinggal ya. Apa ya tempat tinggalku nanti seperti apa, kemudian bagaimana aku memiliki tempat tinggal hunian. Nah, itu kemudian kita melihat di sini saudara, menjadi dewasa dalam iman itu ternyata ada di posisi yang ketujuh. Ya inilah saudara ya, apa yang kita pikirkan sehari-hari yang remeh-temeh sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekekalan, itu menempati posisi yang paling pertama. Kemudian yang kedua pernikahan, yang ketiga mengejar mimpi, yang keempat memulai bisnis, yang kelima fokus menyelesaikan pendidikan, keenam menemukan jati diri, dan baru ketujuh menjadi dewasa di dalam iman. Ini menjadi jawaban bagi kita ya, aktivis gereja atau praktisi-praktisi gereja, pelayan-pelayan Tuhan, untuk melihat kenapa antusiasme kaum muda di gereja kita itu tidak tinggi. Salah satunya adalah karena mereka lebih memikirkan hunian atau tempat tinggal, memikirkan pernikahannya, memikirkan mengejar mimpinya, memikirkan bagaimana memulai bisnis, dan hari-hari mereka itu dihabiskan dengan hal-hal ini. Sehingga tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu untuk mendewasakan imannya, ya, untuk mengikuti ibadah-ibadah di gereja dan lain sebagainya. Yang penting kerja, 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 dan kerja. Itu adalah faktor yang membuat ketimpangan-ketimpangan semacam ini. Ya, kita melihat saudara. Kemudian ketimpangan yang kedua, jadi ada dua ketimpangan ya. Ketimpangan yang pertama adalah apa yang biasanya kita pikirkan sehari-hari itu lebih banyak daripada apa yang paling penting yang seharusnya kita pikirkan. Ketimpangan yang kedua apa? Ketimpangan yang kedua adalah kebutuhan untuk menjawab pertanyaan tentang iman itu lebih banyak daripada kemampuan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maksudnya begini saudara ya, sebagai anak muda, atau mungkin ini juga terjadi di kalangan dewasa ya, kita orang percaya tinggal dalam negara yang minoritas Kristen ya, yang sedikit penduduk Kristennya, tentu pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi itu masuk tentang iman kita, baik dari teman kita, dari rekan kerja kita, partner bisnis, dari keluarga kita yang tidak seiman, dari kita lihat dari sosial media. Kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu besar banget. Tetapi kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan itu sangat sedikit, sangat ringan, sangat kecil. Sehingga inilah yang saya sebut sebagai ketimpangan, ya. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah ketimpangan. Nah, ketimpangan inilah mengakibatkan banyak hal di dalam dunia anak muda kekristenan. Kita melihat inti persoalannya, saudara. Coba saya kasih sebuah survei ya. Pernah enggak kamu meragukan? Nah, kalau saudara melihat di sini ada footnote ya, angka 23 dan footnote-footnote yang lain, karena sebenarnya ini adalah screenshot dari materi yang saya buat dan dalam bentuk buku ya, diktat yang saya kasih ke kaum muda remaja di gereja di tempat ini ya. Pernah nggak kamu meragukan imanmu sendiri?
39% menjawab pernah, 35% menjawab nggak pernah, 19% menjawab sampai sekarang masih ragu loh. Ya. Dan saudara, di situ ada keterangan ya. Yang berkata sampai sekarang masih ragu adalah orang Kristen yang aktif melayani dan taat ke gereja. Ini penting sekali untuk kita lihat ya. Orang Kristen yang aktif melayani dan taat ke gereja, belum tentu mereka punya kedewasaan iman, belum tentu mereka memahami iman yang mereka miliki. Sampai sekarang masih ragu. Sampai sekarang masih ragu, 7% adalah orang Kristen biasa ya, bukan aktivis, bukan pelayan dan lain sebagainya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak buruk dari keraguanmu tentang imanmu sendiri? Nah, ini saya tidak tampilkan footnote-nya ya, maaf ya, nanti pada konten berikutnya nanti akan saya tampilkan sumbernya supaya saya tidak dianggap ini bikin-bikin sendiri. Padahal sebenarnya ini semua ada datanya, ada sumbernya. Ya, apa dampak buruk dari keraguanmu tentang imanmu sendiri? Dampak terburuknya adalah meninggalkan gaya hidup saleh, ya, meninggalkan kesalehan, meninggalkan gaya hidup bergereja 45%. Kemudian 29% berhenti baca Alkitab dan rutinitas doa pribadi, sudah males doa karena ragu, ya, karena pertanyaannya banyak masuk tapi aku nggak mampu menjawab. Belum lagi aku memikirkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sudah datang pertanyaan kedua. Belum aku memikirkan menjawab pertanyaan kedua, sudah datang pertanyaan ketiga. Jadi itu yang saya sebut ketimpangan ya. Kebutuhan untuk menjawab itu lebih besar daripada kemampuan kita menjawab. Ketiga, dampak terburuknya adalah berhenti menjadikan iman Kristen sebagai topik perbincangan dengan teman atau keluarga. Artinya dia sudah kehilangan semangat untuk mempercakapkan imannya. Apa sih Allah Tritunggal? Apa sih Duinatur Kristus? Apa sih Allah yang berinkarnasi menjadi daging? Firman yang berinkarnasi? Apa sudah? Jadi saudara, orang yang meragukan imannya, dampak terburuknya yang pertama meninggalkan kesalehan ya. Yang kedua berhenti melakukan kesalehan-kesalehan tertentu secara spesifik. Dan yang ketiga berhenti menjadikan iman Kristen sebagai topik percakapannya sehari-hari. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja sih yang memicu keraguan tentang iman Kristen? Nah, apa pemicunya? Kita melihat yang pertama faktor lingkungan, 38%. Pemicu utama memicu keraguan. Apa itu? Hidup di lingkungan sekuler dan pluralis. Nah, inilah kenapa BSC ini menjadi penting. Karena BSC ini membahas juga tentang sekularisme dan pluralisme, saudara ya. Faktor lingkungan, hidup di lingkungan sekuler ini bisa berdampak kepada keimanan seorang Kristen. Dia bisa menjadi ragu, dia bisa menjadi dingin, ya, atau hidup dalam lingkungan yang pluralis, yang beragama tapi toleran, sangat toleran, over toleran, sehingga inilah bahayanya over toleransi. Ketika kita melakukan toleransi atau menghidupi toleransi secara salah, itu akan berdampak kepada iman kita sebagai pengikut Kristus, akan memicu keraguan. Ya, faktor gender yang memicu ya, pria 32%, lebih banyak daripada wanita yang 20%. Kemudian faktor pendidikan, coba kita lihat di sini penting saudara, kuliah. Jadi semakin tinggi dalam tanda kutip ilmu pengetahuan yang dia ketahui, itu semakin dia punya potensi ragu tentang iman Kristen. Sedangkan orang-orang yang hanya lulusan SMA ke bawah, ya itu hanya 19%. Sedangkan yang kuliah 37%. Apa permasalahannya yang sesungguhnya, saudara? Kita akan bahas pada musim yang pertama dalam sepada ini ya. Kenapa kok kuliah atau dimasuki berbagai macam materi sekular itu mengakibatkan keraguan? Apakah iman Kristen ini tidak sanggup bertahan di tengah terjangan-terjangan pertanyaan sekuler? Nah, itu kita akan bahas nanti. Ini baru pemantik atau pemicunya untuk kita curious ya, untuk kita semakin, ya sepertinya
sepertinya ini penting begitu ya. Ini pentingnya BSC. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita mengatasi keraguan tentang iman Kristen? Coba kita lihat saudara. Yang pertama, orang-orang berkata, 40% berkata, tanya teman atau tanya keluarga. Yang kedua, cari jawaban sendiri. Ya, ini yang saya sebut budaya individualisme ya. 29%. Yang ketiga, ngikut apa kata Ayang. Maaf saudara ya, ini belum saya ganti. Sebenarnya ini mengikuti kata pasangannya ya, pacarnya. Tapi karena ini saya jadikan materi di kaum muda ya, saya parafrase menjadi bahasa-bahasa yang ramah. Saya belum ganti. Ya, ngikut apa kata Ayang 19%. Ayang itu pacar ya. Tanya kakak rohani, mentor, pendeta atau gembala 18%. Urutan keempat, baru dia bertanya pada orang yang tepat. Ikut kelas-kelas pemuritan 6%. Nah, konten ini adalah salah satu kelas pemuritan dan 6%. Ya tidak apa-apa saudara ya. Untuk orang yang serius dan niat untuk bertanya tentang imannya, saudara akan menjadi bagian dari 6% ini. Ini salah satu hal yang saya bisa katakan lucu, tetapi juga naif. Ketika seseorang berusaha mengatasi keraguannya tentang iman Kristen, dia datang kepada orang-orang yang tidak capable, tidak memiliki kapabilitas untuk menjawab secara tepat. Bahkan ada di urutan keempat loh saudara, bertanya kepada mentor, kakak rohani, pendeta atau gembala. Itu urutan keempat. Urutan pertama, kedua, ketiga itu tanya teman. Belum tentu temannya itu punya pemahaman yang dalam kan tentang iman Kristen. Belum tentu keluarganya punya pengenalan yang benar tentang Tuhan atau tentang iman Kristen. Cari jawaban sendiri lewat Alkitab, sangat subjektif sekali saudara. Karena kita seringkali pencarian sendiri ya, pencarian yang mandiri itu tercemar dengan berbagai macam asumsi-asumsi pribadi dari latar belakang kita masing-masing. Ngikut apa kata pasangan hidup kita atau pacar kita, iya kalau mereka punya niat baik untuk mengajari kita, tapi kalau mereka jawabnya apa adanya bagaimana? Baru tanya kakak rohani, mentor, pendeta, gembala, itu baru urutan keempat. Baru ikut kelas-kelas pemuritan, baru urutan kelima. Ini yang saya sebut sebagai ketimpangan. Kenapa? Kemampuan kita menjawab itu sangat kecil dibanding kebutuhan kita menjawab yang sangat besar. Pertanyaan-pertanyaan itu kita dapatkan. Karena ini kita mengatasi keraguan kita secara tidak tepat. Ya. Maka saudara, inilah yang saya sebut sebagai ketimpangan yang kedua. Sekarang kita masuk pada serangan. Kenapa perlu ada spada? Kenapa kita perlu mengikuti spada? Kenapa perlu ada Bible Study Club? Karena kita sedang dalam tanda kutip diserang. Coba saya bacakan ya. Kalangan muda usia 30 tahun ke bawah, 20 tahun yang lalu cuma 18% yang skeptik. Tapi sekarang 34%. Jadi ada sebuah kenaikan. Ini saudara ya. 20 tahun yang lalu hanya 18% yang skeptis. Sekarang sudah 34. Oh, kenaikannya sangat signifikan saudara, hampir setengahnya. Saudara, kemudian 6 dari setiap 10 anak muda masih punya Alkitab. Ya, ini masih bagus ya. Mereka dulu rajin baca Alkitab, sebagian dari mereka masih baca Alkitab 1 bulan sekali. Baik, kemudian siapa yang skeptis yang kedua adalah golongan anak-anak kuliah. Ini yang saya sebut tadi. Anak-anak kuliah, karena di dalam perkuliahan itu mereka mulai berinteraksi dengan ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu non-Alkitab, ilmu-ilmu non-Kristen ya. Kemudian mereka lebih merasa ilmu-ilmu ini lebih bermanfaat, ya lebih praktis, kemudian lebih mengena dengan kebutuhan saya sehari-hari dibanding teologi Kristen, dibanding teologi Alkitab, dibanding iman saya, dibanding khotbah yang hanya berbicara soal perasaan. Inilah serangan-serangannya ya. Siapa yang skeptis yang ketiga adalah para wanita. Coba kita lihat, 20 tahun lalu cewek-cewek atau wanita yang skeptik itu hanya 16%. Sekarang jadi 43%. Berarti saudara, ini setengahnya ya, lebih dari setengahnya kenaikannya, sangat signifikan.
43% wanita-wanita sekarang itu skeptik. Ini saudara secara asumsi sementara ya, apa hipotesis saya ya. Ada kaitannya dengan gerakan feminisme, di mana gerakan ini menekankan individualisme, kemandirian wanita berpikir, dan mereka mulai melakukan serangan-serangan terhadap bentuk-bentuk seperti apa laki-laki dan lain-lain sebagainya ya. Ajaran-ajaran gereja yang disampaikan oleh kaum pria dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan, skeptik. Kemudian serangan-serangannya adalah apa yang membuat tren skeptik naik? Ya, mereka menolak Alkitab. Alkitab tidak bersifat ilahi, ini kata-kata dari orang-orang yang sudah mulai skeptik tetapi tidak mengelola keraguan mereka dengan benar. Ini pernyataan-pernyataan mereka. Alkitab tidak bersifat ilahi. Alkitab itu hanya sebuah karya sastra masa lalu katanya. Alkitab cuma buku cerita dan buku nasihat biasa, sama kayak buku-buku self-help motivation. Nah, ini ya, karena mereka bersinggungan dengan spirit zaman ini, maka mereka mengaitkan kayak Alkitab itu sama seperti buku-buku motivasi. Ini ada problem di sini yang perlu kita lihat dengan hati-hati. Alkitab cuma dokumen sejarah saja, tidak lebih. Oh, luar biasa ini pernyataan dari orang-orang skeptik semacam ini ya. Kemudian ragu sama gereja. Jadi yang pertama menolak Alkitab dan kedua ragu sama gereja. Serangannya terhadap Alkitab, di sini kita tahu ya. Dan serangan kedua terhadap gereja. Gereja cuma kumpulan orang yang ketemu di waktu-waktu tertentu karena percaya dengan hal yang sama, tapi orang-orang di dalamnya tidak terhubung satu sama lain secara pribadi, apalagi sampai mengubah hidup. Berarti ada unsur kekecewaan di kalimat ini. Dia merasa, saya datang gereja tapi orang-orang gereja ini pada cuek-cuek. Ada kesalahan dalam kita bergereja sebenarnya saudara. Ada kesalahan dalam kita mengikut Tuhan secara ritualistik. Bahwa gereja itu bukan tempat kita datang secara personal kepada Tuhan. Anggapan untuk kita datang membangun hubungan secara personal, tidak usah lihat kanan kiri, hanya fokus sama Tuhan. Biasanya sering kita mendengar itu kan dalam song oleh pemimpin pujian di gereja kita. Fokus saja dengan Tuhan, tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah perhatian. Inilah salah satu kecelakaan dari personal relationship with God. Orang-orang jadi dingin dengan orang lain. Dan ini dibaca oleh anak-anak muda sebagai gereja yang tidak bisa mempengaruhi apa-apa bagi hidup saya. Ya, karena mereka datang gereja untuk hidup mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, cuek, gak ramah, gak nyapa saya, gak ngajak ngobrol, gak memberikan kehangatan, gak menaruh perhatian. Tetapi kalau di luar sama teman-teman saya di klub-klub yang lain, mereka tuh perhatian banget, care banget sama saya, ngerti semua perasaan saya. Nah, bukankah ini juga menjadi sebuah titik lemah dari gereja kita? Sehingga serangan yang kedua ini menyerang gereja, saudara ya. Coba kita baca yang B. Nilai terbesar dari gereja cuma didapat dari sikap orang yang mau meluangkan waktu mereka sebentar saja untuk ngumpul sama-sama. Tidak lebih dari itu. Gereja tidak mengubah apa-apa dalam hidup saya. Dan saya tidak akan membantah fakta ini ya. Bahwa faktanya memang benar. Ada gereja-gereja yang sama sekali individualis ya. Jadi mereka hanya datang ke gereja untuk ibadah kepada Tuhan secara pribadi. Datang gereja, nggak sapa sana sini, nggak ngajak ngobrol kiri kanan, ya langsung duduk di kursinya sendiri, terus fokus sama pujian, fokus dengar firman, persembahan, kemudian selesai ibadah doa berkat, selesai amin, langsung pulang. Nah ini kan gaya hidup yang tidak direkomendasikan sama Alkitab, saudara. Bukan itu arti persekutuan. Bukan itu cara bersekutu dengan tepat. Bahkan sampai ada orang yang sudah bergereja, apakah itu salah satu di antara kita, bertahun-tahun, tapi tidak ngerti nama orang yang duduk di sebelahnya. Bahkan sudah 2, 3, 4 tahun, 5 tahun sama-sama ke gereja. Gak ngerti siapa nama orang yang duduk di sebelahnya.
Ini kan sangat miris. Makanya nggak apa ya saudara, nggak salah begitu. Ada ungkapan-ungkapan seperti ini. Yang salah adalah mereka belum dapat jawaban yang benar, sudah tinggalkan gereja, sudah kecewa dan ragu sama gereja. Itu kesalahan mereka. Tetapi untuk kesalahan kita juga punya kesalahan. Kita tidak menciptakan lingkungan persekutuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara, ada beberapa gereja tertentu yang saya lihat itu hanya menekankan jam ibadah. Jadi karena mereka ibadahnya itu saling berurutan, jadi datang masuk pergi itu terus saudara. Gitu terus, sehingga tidak saling mengenal satu sama lain. Itu bukan persekutuan yang ada di dalam Alkitab. Itu bukan persekutuan yang diceritakan kisah para rasul. Bagaimana gereja zaman sekarang seperti ini? Maksudnya bagaimana kita mengatasi gereja zaman sekarang yang modelnya seperti ini, yang akibatnya mereka ragu sama gereja. Coba kita baca yang C ya. Gereja itu organisasi yang membela hal yang salah. Perang diperbolehkan, anti LGBT dibela, anti pernikahan sesama jenis dibela, anti child free dibela. Coba saya jelaskan satu persatu dulu. Maksudnya perang diperbolehkan ini begini. Mereka beranggapan perang salib itu diwajarkan oleh gereja ya, perang salib pada waktu itu. Kemudian anti LGBT itu begini. Orang-orang yang gak suka LGBT itu dibela oleh gereja. Anti. Nah itu dibela. Anti pernikahan sesama jenis itu dibela. Nah mereka memandang gereja ini kok membela ya. Pernikahan sesama membela ya orang-orang yang anti sama pernikahan sama jenis. Padahal kan itu hak asasi manusia. Kata mereka yang punya pemikiran yang sempit. Itu sebabnya saudara, sebelum mereka mendapat jawaban, mereka sudah langsung meninggalkan gereja. Tapi di sisi kita sebagai orang-orang yang bergereja dan kita aktivis gereja, seringkali kita tidak menjelaskan secara ramah di mimbar-mimbar gereja. Kenapa kita perlu dalam tanda kutip anti dengan LGBT ya, dan bagaimana sikap kita yang baik? Apakah kita mengasingkan mereka, memarginalkan mereka yang LGBT? Apakah kita langsung menjauhkan mereka dan mengutuk mereka sebagai orang yang pasti masuk neraka? Apakah seperti itu sikap gereja di hadapan jemaat? Jangan salahkan orang-orang yang punya pemikiran seperti ini kalau mereka menemukan gereja mereka dalam tanda kutip tidak manusiawi. Ya, nah ini kita perlu pikirkan bersama-sama saudara. Sebagai orang percaya kita perlu memikirkan bersama-sama. Coba kita lihat D. Gereja dipimpin sama orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ya ada banyak skandal yang terjadi di pimpinan-pimpinan gereja, saudara ya. Tapi banyaknya itu, saya ulang sekali lagi, tidak menutup fakta bahwa keberadaan mereka itu ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa adanya pemimpin-pemimpin rohani, adanya gembala hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu ada loh dalam Alkitab. Mereka itu ditempatkan Allah untuk memperlengkapi setiap orang percaya, membangun iman mereka. Kalau toh ada di antara mereka yang pada akhirnya terkena skandal dan lain sebagainya, itu tidak menutup kebenaran bahwa posisi hamba Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan mereka sendiri. Nah itu yang perlu kita ketahui. Sekalipun banyak, saya tidak bilang banyak, ada orang-orang pemimpin Kristen yang tidak bisa dipercaya, tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa mereka itu suka-suka mereka sendiri di sana. Menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan itu suka-suka mereka sendiri. Tidak demikian. Tuhan yang menempatkan posisi dan jabatan mereka. Coba kita lihat yang ketiga. Wawasan dunia sekuler dan WDS ya, kita kenal WDS, wawasan dunia sekuler dan wawasan dunia agamawi itu makin populer dibanding wawasan dunia biblikal. Jadi ada 3 wawasan dunia di sini akan dibahas dalam sepada, yaitu WDS, wawasan dunia sekuler, WDA dan WDB, wawasan dunia biblikal. Nah, di zaman postmodern ini WDS dan WDA ini makin populer.
karena tidak suka sama gereja dan malas percaya sama Alkitab, dipopulerkan sama influencer-influencer yang terkenal, public figure atau para penyanyi lewat quotes mereka, lirik-lirik lagu mereka yang gak secara langsung menyerang Alkitab dan gereja, tapi banyak orang gak sadar akan hal itu. Padahal para selebritis, idol, influencer itu sedang memberikan pengaruh kepada anak-anak muda untuk mulai menjauhi Alkitab dan gereja lewat postingan-postingan keseharian mereka yang serba self-centered, yang berpusat pada diri sendiri. Contohnya seperti Bill Maher, Sam Harris, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Peter Singer, Woody Allen, dan lain sebagainya. Saya kesulitan baca nama-nama yang kebarat-baratan ya. Itu nama-nama selebritis influencer yang ada di Amerika. Dan hal yang sama juga terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Mereka sering berjumpa di TikTok dan di Instagram dan di berbagai media sosial dengan orang-orang yang tidak ramah dengan gereja. Dan itu mempengaruhi mereka untuk menyerang balik gereja dan Alkitab. Itu serangannya, menyerang agamanya. Ya, coba kita lihat, ada dua serangan, menyerang agamanya dan menyerang sikap eksklusif. Coba kita lihat, menyerang agamanya, apa yang diserang? Tidak ke gereja, pandangan apa yang umum dijumpai sekarang? Ya, tidak ke gereja 6 bulan terakhir. Wah, ini orang-orang yang spiritualis. Ya, Tuhan itu cuma kesadaran tertinggi, 32%. Agama itu bahaya, semua agama itu sama baiknya kok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita jumpai dalam keseharian. Sekalipun dalam bentuk-bentuk yang berbeda, tapi intinya sama. Dan inilah yang sering dijumpai ya, pandangan-pandangan umum yang sering dijumpai. Kita lihat pertanyaan berikutnya, seberapa sering kamu bicara tentang hal-hal rohani ke temanmu? Buat orang spiritualis, 9% sering. Ya, buat orang sekuler 7%, orang-orang Kristen umum 41%. Nah, seberapa sering kita bicara hal-hal rohani ke teman kita? Orang Injili dan Pantekosta 67%. Nah, ini saya apresiasi saudara. Buat kita-kita yang ada dalam tradisi Injili dan Pantekosta, memang kita dicetak menjadi anak Tuhan yang militan, sehingga di mana-mana itu selalu ngobrol tentang hal-hal yang rohani. Ya, mau ditanya apa, masukannya rohani. Tanya solusi yang bagaimana, masukannya rohani. Inilah saya ketawa bukan meremehkan ya, tapi saya bangga dengan survei ini saudara, karena masih ada kelompok Kristen yang mempertahankan percakapan rohani bersama teman mereka, dan itu adalah orang-orang Injili dan Pantekosta ya. Kemudian yang gak pernah sama sekali itu spiritualis, orang-orang spiritual. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang melepaskan diri dari segala bentuk kesalehan, karena mereka berpikir bahwa berhubungan dengan Tuhan itu hanya secara personal, dibenarkan secara personal, tidak perlu ikut orang lain, tidak perlu diajarkan orang lain, tidak perlu ikut institusi agama tertentu, lembaga gerejawi, tidak perlu itu. Nah, inilah suara-suara spiritualis, dan mereka mulai menjamur di zaman ini. Oke, lanjut ya. Apa hal-hal rohani yang dilakukan orang spiritualis dan sekuler? Jalan-jalan di alam, ya 40%. Sekuler 51%. Kristen umumnya 24%. Injili Pantekosta 31%. Meditasi 26%. Sedangkan sekuler 34%. Kita, saudara, orang-orang Injili Pantekosta itu paling banyak berdoa, 98%. Dan spiritualis paling sedikit, 21%. Soal yoga, saudara tahu ya yoga ya? Yoga itu bukan nama orang, yoga itu adalah sebuah seperti treatment tertentu ya, untuk melatih tubuh mencapai keseimbangan. 15% itu orang-orang spiritualis, 22% orang sekular, dan lain sebagainya. Saudara bisa baca ini. Sementara kaum Injili Pantekosta paling banyak membaca Alkitab, berdoa, dan join komunitas rohani. Luar biasa saudara ya. Ini luar biasa sekali bahwa ada tradisi Kristen yang masih mempertahankan kesalehan-kesalehan yang seperti ini. Tetapi dalam catatan, harus dengan pengertian yang benar. Jangan kita terjebak menjadi seorang yang agamawi. Orang saleh, orang yang hanya saleh tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, kita perlu hati-hati dengan bentuk-bentuk ini. Kemudian menyerang sikap eksklusif.
Ya, saya bacakan ya. Apa yang dimaksud menyerang sikap eksklusif? Sikap remaja muda Kristen terhadap mereka yang beda agama. Ini sikap orang pemuda-pemuda Kristen kepada mereka yang beda agama dengan mereka. Mempersalahkan dan menyalahkan agama lain itu tidak baik. Nah, coba saudara lihat. Kalau kepercayaanmu bikin kamu menyinggung orang lain yang beda iman sama kamu, berarti kepercayaanmu itu salah. Jadi mengukur benar tidak benar salahnya kepercayaan itu dari perasaan. Kalau kepercayaan kita itu menyinggung perasaan orang lain, berarti kepercayaan kita salah. Kalau kepercayaan kita itu mengakomodasi perasaan orang lain, memanjakan perasaan orang lain, berarti kepercayaan kita itu benar. Nah, ini kan bahasa-bahasa pluralis. Ini bahasa-bahasa toleransi yang over, ya. Coba kita lihat nomor 3. Hampir semua Gen Z Kristen menentang orang-orang Kristen yang suka menantang agama atau kepercayaan orang lain. Jadi Gen Z Kristen, Gen Z ini orang-orang Kristen generasi 2000 berapa ya? 2010 ya kalau tidak salah. 2005 dari tahun 2010 sampai ke bawah ya, ke bawah. Jadi Gen Z, maaf, dari tahun 2000 sampai tahun 2010 itu Gen Z. Kalau dari 2010 ke 2022 itu generasi Alpha, sudah masuk generasi Alpha. Nah, generasi Z atau yang kita kenal sebagai kaum muda, mudi Kristen, kaum remaja, itu nggak suka nantang-nantang atau nggak suka membahas agama kepercayaan lain. Yang keempat, anak-anak muda sekarang didorong sama empati yang salah. Ya, anak-anak muda sekarang, saya ulangi lagi, anak-anak muda sekarang didorong dengan empati yang salah tentang mereka yang berbeda iman dengan mereka. Mereka takut melukai temannya yang beda iman. Dan itu sebabnya lebih memilih mengakui agama atau kepercayaan dari temannya yang beda sama dia. Sudahlah, Tuhan kita ini sama, gak usah kita bahas-bahas tentang Tuhan, iman. Udahlah kita bahas-bahas yang tentang mau jajan apa nanti, mau nonton film apa, mau main jam berapa. Ya, itu ya saudara ya, itu fenomena yang terjadi. Yang kelima, banyak agama yang bisa bawa kita ke hidup yang kekal. Nah ini ya, gak ada satu agama yang benar dan mutlak. Ini saya dengar sendiri di salah satu anak muda di gereja kami. Banyak agama yang bisa bawa kita ke hidup yang kekal. Tidak ada satu agama yang benar mutlak. Oke, apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar buat orang lain. Nah ini kalimat-kalimat pluralis yang bertebaran di mana-mana, saudara. Takut bikin tegang dan tengkar kalau bahas topik agama sama temen yang beda keyakinan. Aku tidak peduli sama topik-topik tentang agama, 23%. Aku malas ngomong tentang perbedaan keyakinan karena kurang ngerti. Aku tidak mau dicap orang religius sama teman beda agama. Wah, macam-macam ya. Aku takut dianggap fanatik, ekstremis. Nah, aku pernah sakit hati kalau bahas perbedaan agama. Jadi, yang saya maksud untuk menampilkan kalimat-kalimat yang bertebaran di mana-mana ini, yang saya maksud adalah zaman sekarang sikap eksklusif dari orang-orang Kristen itu mulai diserang. Mulai diserang ya. Kemudian sekarang kita masuk pada hambatan. Kita sudah belajar tentang ketimpangannya apa, serangannya yang kepada yang apa, dan sekarang kita masuk pada hambatan. Hambatan yang pertama itu datang dari sikap pemuda gereja. Setia datang bersekutu di gereja itu penting enggak sih? Enggak penting sih, itu 54%. Yang menjawab penting banget hanya 20%. Ketika ditanya, setia datang bersekutu ke gereja itu penting apa tidak? 54% jawab tidak penting. 20% jawab penting banget. Ini kan hambatan ya. Bagaimana kita bisa struggle, bertahan di tengah situasi yang seperti ini terhadap serangan-serangan yang seperti ini kalau kita punya hambatan dari kaum muda kita sendiri. Kenapa kok nggak penting? Pertanyaan lanjutan. Nah, aku bisa mengalami Tuhan di tempat lain juga kok. Coba perhatikan saudara, ini saya ulang lagi. Ini bahaya personal relationship jika kita hanya menekankan personal relationship. Bukan saya katakan ini salah. Yang saya katakan kurang tepat adalah hanya jika kita menekankan personal relationship, saudara. Tetapi di luar ini, kalau kita membangun relation secara komunal, kita tidak akan punya kalimat-kalimat yang keluar semacam ini.
Yang B, ya soalnya gereja nggak relevan buat hidup saya. Ada gereja-gereja tertentu yang sangat doktrinal sekali dalam mengajarkan jemaatnya, sampai-sampai mimbar gereja itu tidak ramah dengan kehidupan praktis mereka sehari-hari. Apa hubungannya pneumatologi dengan apakah saya bisa bertahan besok? Apakah hubungannya eskatologi dengan bagaimana saya harus makan besok? Ini pola pikir jemaat zaman sekarang dengan bagaimana gereja mewartakan kebenaran. Di sisi lain, gereja-gereja tertentu over praktis sampai kehilangan esensi doktrinal. Yang dibahas hanya soal perasaan, pengembangan karakter dan lain sebagainya. Ya. C, sekarang masuk yang ke C. Aku bisa belajar sendiri dan cari tahu sendiri apa yang perlu aku tahu. Ini budaya individualis. Ibadah di gereja itu nggak kerasa apa-apa, hampa. Kenapa kok bisa bilang begitu? Karena kita mengukur ibadah dari perasaan semata. Kalau aku nggak dapat feel, ya saudara, kalau musiknya itu kurang bagus, itu kayak hadirat Tuhan itu kayak nggak ada gitu loh. Jadi kayak aku terganggu gitu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang perlu kita luruskan bersama-sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Aku nggak suka sama orang-orang yang ada di gereja. Ini 17% berkata seperti itu. Kenapa nggak penting bersekutu? Karena menurutku gereja ketinggalan zaman. Itu kata Gen Z ya. Orang-orang yang lahir antar tahun 2000 sampai 2010 atau 2012 ya. Kemudian pendapat populer dari milenial. Milenial ini kelahiran 1980 sampai 1990-an. Dan Gen Z kelahiran tahun 2000-an. Pendapat populernya apa? Apa yang sekarang kita anggap benar dan salah sudah beda dengan apa yang dulu orang-orang anggap benar dan salah. 24% setuju dengan kalimat ini ya. Apa yang sekarang kita anggap benar dan salah sudah beda dengan apa yang dulu orang-orang anggap benar dan salah. Maksud kalimat lainnya apa? Kalimat lainnya sudah nggak usah bawa-bawa stigma masa lalu mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah ketinggalan zaman. Kalau ngomong menikah sesama jenis itu salah, itu produk zaman dulu. Sekarang sudah beda. Itu kata mereka, saudara, kata milenial dan Gen Z. Tapi tidak semuanya ya, saya tidak mengeneralisir. Kemudian yang kedua, apa yang benar dan salah itu balik ke masing-masing orangnya. Nggak ditentukan dari hal lain seperti Alkitab atau norma-norma masyarakat. Jadi benar salah itu sangat relatif zaman ini. Nggak seperti dulu lagi. Jangan nuntut orang lain apa yang kita anggap benar dan salah. Bagi mereka benar belum tentu bagi kita benar. Bagi kita salah belum tentu bagi mereka salah. Ini pola pikir yang menghambat firman Tuhan diwartakan, ditegakkan di dalam situasi zaman ini. Dan inilah bahayanya saudara ya. Inilah bahaya. Bohong itu tidak salah. Gen Z setuju 64%. Ya. Kemudian aktivitas seksual sesama jenis itu enggak sepenuhnya salah kok. 80% Gen Z sangat setuju bahwa aktivitas seksual sesama jenis itu tidak sepenuhnya salah. Nikah itu tidak harus komitmen seumur hidup. Coba kita lihat, 68% Gen Z sangat setuju dengan pernyataan ini bahwa nikah itu nggak harus komitmen seumur hidup. Bahkan kalau perlu nggak perlu nikah lah, hidup mandiri saja. Nikah itu bikin susah, ngabisin pengeluaran dan lain sebagainya. Belum lagi kita harus nyamain ego atau menyangkal ego kita demi pasangan kita. Jadi itulah budaya zaman sekarang ya. Sikap pemuda. Coba kita lihat. Apa sumber informasi yang menurutmu bisa dipercaya? Survei membuktikan 39% percaya kepada reporter televisi karena mungkin bagi mereka turun ke lapangan dan melakukan studi secara langsung ya, observasi secara langsung. 32% berkata tidak ada yang bisa kupercaya. Aku hanya percaya diriku sendiri. Wah. 27% berkata percaya teman, keluarga dan pasangan. 22% percaya kepada akademisi terkenal, ya. Akademisi ini maksudnya cendekiawan ya, orang-orang pintar. 14% percaya kepada hamba Tuhan yang aku kenal secara pribadi. 12% percaya kepada guru yang aku kenal secara pribadi. 7% percaya politisi.
Kemudian 7% percaya hamba Tuhan yang ada di YouTube, IG, dan Facebook. Coba kita lihat hamba Tuhan terkenal, di sini ditulis terkenal, saudara ya. Itu ada di posisi ke-8 untuk pertanyaan apa sumber informasi yang bisa dipercaya. Dan itu satu tingkat di atas selebriti, satu tingkat di bawah politisi, ya. Nah, inilah keadaan kaum muda gereja zaman sekarang. Kemudian apa pandanganmu tentang hal rohani? 25% berkata gereja kurang punya wawasan tentang hal-hal terkini. Nah, inilah yang perlu kita jawab, ya. Bahwa memang benar ada beberapa gereja yang tidak punya wawasan tentang hal-hal yang kekinian. 44% berkata kebenaran itu sesuatu yang dirasakan, bukan diketahui. Makanya kebenaran itu sifatnya relatif, tidak absolut. Yang ketiga, semua kitab suci agama itu cuma ekspresi spiritual yang berbeda dari satu kebenaran yang sama. Posisi keempat, ya, aku nggak terlalu tertarik sama semua hal yang rohani. Nah, ini pandangan-pandangan tentang hal-hal yang rohani, ya. Nggak tertarik datang ke gereja hari Minggu, 57%. Setia berjemaah di satu gereja saja itu 69%. Padahal 20 tahun lalu angkanya 85%. Coba kita lihat ayat nomor yang ke-6 ini, ya. Kok ayat? Nomor yang ke-6. Setia berjemaah di satu gereja saja itu sekarang berapa persen? Hanya 69. Artinya apa? Jemaat zaman sekarang punya kultur yang baru. Kulturnya adalah kalau pagi jam 8 ibadah di GPDI, nanti jam 10 ibadah di gereja A. Nanti jam 4 sore nanti dia pindah ke gereja B. Nanti jam malam ibadah di gereja C. Atau sekarang di GPDI, nanti minggu depan saya jajan di gereja lain, cobalah di sana enak, nanti minggu depannya lagi coba gereja yang lain. Nah, itu yang membuat jemaat zaman sekarang susah untuk setia pada satu gereja saja. Tidak sama situasinya dengan 20 tahun yang lalu, di mana 85% jemaat Tuhan itu setia, loyal kepada gereja lokal di mana gereja itu ada di daerah mereka tinggal, ya. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, saudara. Kemudian hambatan yang kedua datang dari sikap gereja. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa gereja juga menjadi hambatan untuk menjawab isu-isu tentang agama ini. Apa yang bikin masalah ragu, skeptis ini makin menjadi-jadi? Coba kita lihat, gereja 24% berkata gereja tidak terlalu berdampak apa-apa buat saya, seperti yang tadi, ya. 12% berkata saya punya pengalaman buruk tentang atau terhadap gereja, sehingga itu membuat orang-orang semakin ragu dan skeptik. Sudah tidak mau lagi ke gereja, malas lagi ke gereja, karena ada pengalaman-pengalaman pahit bersama orang-orang yang ada di gereja, apalagi atau ke hamba-hamba Tuhannya. Apa kamu menganggap pendeta sebagai sumber yang dapat dipercaya? Yang menjawab pasti adalah dewasa, ya, kalangan dewasa secara umum 23%. Dewasa Kristen 31%. Kemudian saudara, dewasa non-Kristen itu lebih kepada tidak mempercayai pendeta sebagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, ini hal yang sangat ironi sekali, saudara, ya. Inilah yang menghambat orang-orang untuk punya pengenalan yang benar tentang iman mereka. Apakah pendeta bisa membuat kamu hidup sesuai kehendak Tuhan? Jawabannya dewasa secara umum 36%. 35%. Dewasa Kristen 44%. Jadi ini trennya masih bagus, ya. Apakah pendeta bisa membuat kamu hidup sesuai kehendak Tuhan? Secara umum, baik itu kalangan dewasa maupun Kristen maupun non-Kristen, mereka masih menyetujui bahwa pendeta atau hamba Tuhan masih bisa membuat hidup kita sesuai kehendak Tuhan lewat khotbah-khotbahnya, ya. Lanjut, apa sih sikap gereja menurut anak-anak muda yang skeptik? Nah, ini coba kita lihat. Sikap gereja menurut anak-anak muda yang skeptik. Yang pertama, gereja suka tidak setuju atau anti dengan sains atau ilmu pengetahuan. Ya, ini yang patut diberi perhatian penuh kita sebagai orang-orang
yang bergerak di bidang gerejawi. Coba lihat suara-suara mereka ini, supaya kita bisa memposisikan diri di hadapan anak muda yang kita layani di gereja. Yang kedua, gereja overprotective kepada kita-kita yang masih muda. Yang ketiga, gereja itu tempat yang penuh orang munafik. Yang keempat, gereja bukan tempat yang baik untuk jujur sama keraguan tentang iman saya. Karena ketika saya ragu tentang iman saya datang kepada seorang pendeta, maka saya malah dijudge, malah dihakimi. Oh, kamu ini kurang rohani, kamu ini bisa masuk neraka, kamu ini sudah di itu setan, ditempelin setan, ketempelan setan. Oh, macam-macam saudara ya. Macam-macam jawaban yang kurang pas gitu loh. Sehingga mereka menjadi berkata, gereja bukan tempat yang baik untuk jujur tentang keraguan. Tidak ada sesuatu yang ramah yang disiapkan oleh gereja untuk anak-anak muda yang skeptik. Gereja yang saya tempati pengajarannya sangat agak dangkal, 24%. Karena semuanya hanya tentang seputar hidup sehari-hari, perasaan dan lain sebagainya. Tidak kena-mengena dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang mendalam. Gereja suka menghakimi, 17%. Gereja tidak ada bedanya sama klub eksklusif dari segelintir orang. Ada gereja-gereja tertentu yang membuat kesenjangan sosial itu makin besar. Nah, kita akan belajar nanti. Gereja kurang memperhatikan jemaat, 73%. Nah, inilah saudara, sikap gereja yang perlu kita perhatikan, kalau perlu kita screenshot saudara ya, untuk kita koreksi bersama-sama, menjadi perenungan bagi kita supaya kita bisa mengasihi anak-anak muda yang skeptik. Kita menyadari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan melalui gereja. Pendapat-pendapat di atas tidak disetujui sama anak-anak muda yang punya hubungan yang baik sama gereja dan tekun bersekutu dalam ibadah-ibadah anak muda. Pendapat dari anak-anak muda yang aktif, jadi ini pendapat B3B4 ini adalah pendapat dari anak-anak muda yang skeptik ya. Tetapi kalau anak-anak muda yang aktif dan tekun ke gereja, mereka punya pendapat yang lain. 82% berkata gereja adalah tempat terbaik untuk cari makna hidup. 82% berkata gereja relevan kok buat hidup saya. 82% berkata gereja itu bikin aku kenal siapa diriku. 63% berkata gereja itu tempat orang-orang yang toleran kok sama kepercayaan lain. Nah, berarti ini ada unsur subjektif yang perlu kita lihat. Ya, kenapa ada perbedaan yang sangat mencolok antara mereka yang punya hubungan yang baik dengan gereja dengan orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik. Bisa jadi ketidaksukaan kita dengan gereja itu adalah akibat dari perasaan kita yang sudah terlanjur kecewa. Sehingga kesimpulan kita bahwa gereja itu tidak setuju sama science, gereja itu overprotective, gereja itu tempat penuh orang munafik, itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang subjektif, yang tidak berdasarkan sesuatu yang real, konkret, objektif. Tapi itu kesimpulan yang dibuat karena kita memang pada dasarnya udah kecewa sama gereja itu. Ini untuk orang-orang yang sudah terlanjur skeptik dengan gereja. Perlu dipikirkan lagi alasan kenapa saudara skeptis sama gereja. Ya. Dan bagaimana spektrum pemuridan yang ada di gereja-gereja? 39% berkata jemaat yang tidak terlibat dalam pemuridan, ya. Kemudian jemaat yang terlibat dalam pemuridan itu 28%, lebih banyak yang tidak terlibat, ya. Jemaat yang hanya dimuridkan 28%, jemaat yang hanya memuridkan orang lain 5%. Ya, apa pengaruh pemuridan? Coba kita lihat. Nah, A, B, C, D di sini, spektrum A, B, C, D ini itu di sini ya, saudara ya. Jemaat yang A itu jemaat yang tidak terlibat pemuridan, B itu jemaat yang terlibat, C itu jemaat yang dimuridkan gereja, dan D jemaat yang memuridkan. Coba kita lihat. Hubungan saya dengan Yesus memberi saya sukacita dan kepuasan yang mendalam. Ini dirasakan oleh kelompok B. B itu yang mana? Jemaat yang terlibat pemuridan. 65% orang berkata pengaruh pemuridan adalah membuat orang merasa hubungannya dengan Yesus itu memberi sukacita dan kepuasan. Sedangkan saudara, yang tidak terlibat dalam pemuridan itu di sini 30%. Bahwa hubungan dengan Yesus Kristus itu tidak memberi saya sukacita
karena dia tidak ikut pemuritan. Berarti pemuridan itu penting untuk membuat seseorang mengenal hubungannya dengan Yesus dan membuat mereka menikmati sukacita yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Ini pentingnya pemuritan, baik di gereja maupun di dalam kelas-kelas online ini ya. Kemudian yang kedua, hubungan saya dengan Yesus mempengaruhi cara saya menjalani hidup setiap hari ya. Hubungan saya dengan Yesus mempengaruhi cara saya menjalani hidup setiap hari. Mana yang paling besar dari kelompok A, B, C, D? Kelompok B, 59%. Siapa kelompok B itu? Orang yang terlibat di dalam pemuridan. Coba kita lihat. Jadi orang yang terlibat di dalam pemuridan itu berkata bahwa hubungan iman saya kepada Kristus itu mempengaruhi cara saya menjalani hidup. Mereka yang tidak terlibat pemuridan itu tidak, ini kelompok A, 26%. Mereka tidak punya pengaruh apa-apa iman mereka terhadap cara mereka hidup. Yang ketiga, saya diberi kekuatan kembali ketika saya menghabiskan waktu bersama Yesus. Siapa yang diberi kekuatan di sini? 59% adalah kelompok B, yaitu orang-orang yang dimuridkan, atau maaf, orang-orang yang terlibat di dalam pemuridan. 59%, saudara. Kenapa inilah yang membuat, saudara, kita perlu melihat bahwa kelas-kelas pemuridan itu penting untuk diikuti, karena ini mempengaruhi secara langsung ya dalam kehidupan kita. Kemudian B3B7, pertanyaan B3B7. Kenapa kamu tidak memuridkan orang lain? Aku tidak memenuhi syarat karena nggak diperlengkapi. 37% berkata demikian. Ya, tidak ada yang nyaranin. Maaf saudara, sekali lagi saya mohon maaf kalau bahasanya itu tidak baku, karena sekali lagi saya sudah katakan tadi bahwa slide ini saya tampilkan di BSC Komuda Gereja kami. Dan untuk alasan kontekstual ya, saya pakai bahasa-bahasa yang ramah gitu ya di telinga. Nanti saya akan pikirkan atau ubah bahasa-bahasanya. Tidak ada yang menyarankan dan mengarahkan saya untuk memuridkan orang, 24%. Belum mikir ke situ sih, 22%. Aku punya pengalaman buruk, 3%. Ya, saudara, kenapa kita tidak memuridkan orang lain? Alasannya yang paling besar adalah karena saya tidak memenuhi syarat karena tidak diperlengkapi. Sebagai gereja Tuhan, mari kita perlengkapi jemaat kita untuk memuridkan orang lain. Karena selain pemuridan itu bermanfaat untuk mengatasi hambatan, ketimpangan, dan serangan-serangan yang ada, pemuridan juga mempengaruhi orang untuk peduli sama orang lain dan memuridkan orang lain. Ya, dalam sesi yang kedua ini kita sudah belajar ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dunia Kristen zaman sekarang, serangan-serangan terhadap kekristenan dan juga tantangan atau hambatan ya yang dihadapi oleh kekristenan zaman ini. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap kita mengikuti tetap sesi berikutnya pada setiap hari Rabu, Kamis jam 7 malam. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.